Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin nabiyyil mukhtar. Wa ala alihi wa sahbihi al-ahya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak Wali Kota yang kita hormati, diwakili oleh Bapak Asisten yang kita hormati, Bapak Ketua Pengurus Masjid Jihad yang kita hormati, para ulama, nenek mama, jadi pandai, tokoh masyarakat, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sejenak di pagi subuh yang mubarakah ini, kita bersyukur karena tidak semua orang bisa hadir sholat subuh berjamaah itu. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saya diamanahkan untuk memberikan tausiah pendek pagi ini menyambut bulan suci Ramadan. Bulan yang agung, bulan yang paling besar nilai pahalanya. Bulan yang ditunggu oleh semua orang-orang beriman. Bulan di mana dosa-dosa akan dibakar. Nilai-nilai ibadah akan dilipat gandakan. Bulan yang menghabiskan semua relung-relung hati yang selama ini tertutup. Bulan kita dididik, dibimbing untuk membenahi diri. Bulan di mana semua umat ketika itu bersujud kepada Allah Ta'ala. Bulan inilah yang ditunggu, bulan agung, marhaban ya Ramadan. Selamat datang. Ia datang bukan untuk merusak, tapi dia datang adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan jiwa. Ia datang bulan Ramadan itu untuk memberi kesempatan kepada kita untuk meminta ampun terhadap kesalahan, dosa-dosa kita. Dosa terhadap diri, dosa kepada ibu bapa kita, dosa kepada keluarga, suami kepada istri, istri kepada suami,
Inilah bulan yang tengah kita banggakan, dan pada hari ini, pagi ini, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memperingatinya, untuk menyambutnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di dalam ayat yang baru kita baca itu ada allazi, ya ayyuhallazi. Dalam kajian-kajian ulumul Quran, dalam kajian-kajian ilmu Al-Quran, boleh Bapak baca, boleh Bapak lihat nanti, di mana kita temukan kata allazi, lafaz allazi, huruf allazi atau allazina. Itu menunjukkan bahwa Allah menuntut kita agar bisa berpaham. Jadi kalau ditanya apa kajian kita pagi ini, allazina, dari sejumlah kata-kata allazi dalam Al-Quran meminta, menuntut umat ini agar menjadi hamba Allah yang punya paham. Kenapa itu kajian kita? Karena banyak orang yang beragama, banyak orang yang beribadah, dia sholat juga, dia puasa juga, dia berzakat, dia haji, dia berzikir, dia majlis taklim, dia berjamaah juga, tapi tidak paham-pahamnya. Setidaknya ada 5 yang muncul dari akibat kita memahami kata allazi dalam Al-Quran. Karena kita yang hadir ini punya karakteristik 5. Kita yang hadir ini ada 5 kriteria. Yang pertama dalam Al-Quran disebut sufaha. Yang kedua adalah jahil. Yang ketiga itu adalah ilmu. Yang keempat itu adalah paham. Dan yang kelima itu adalah arif. Ini kita yang hadir dalam masjid ini sekarang. Apa itu sufaha? Orang yang bodoh tapi tidak tahu di bodohnya. Atau dalam bahasa lain, ia adalah orang yang tidak tahu tapi tidak mau tahu. Namanya sufaha. Yang kedua, ada namanya jahil. Apa itu jahil? Orang yang tahu tapi tidak mau tahu. Dia mengerti, dia paham ayat, dia paham hadis, dia paham fikih, ilmu fikih, dia paham tauhid dan ilmu tauhid. Dia tahu ini yang membahayakan, ini haram, ini sunat, ini fardu, ini makruh. Tahu dia, tapi tidak mau tahu. Dia cuek. Dia tidak peduli, dia acuh. Namanya jahil. Komunitasnya namanya jahiliyah. Dan itu diungkap oleh Allah dalam Al-Quran.
Ada namanya tabarruj al-jahiliyah. Apa itu tabarruj? Kebebasan, kebablasan. Kebebasan perempuan keluar rumah, kebebasan perempuan melakukan hal-hal yang tidak disenangi dan disukai oleh Allah. Misalnya waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Perempuan itu tetap di rumah, jangan keluar rumah. Seperti wanita jahiliyah dulu. Pergi bergunjing, pergi membuat fitnah dengan pakaian yang tidak teratur. Ada namanya zannul jahiliyah. Hari-harinya adalah untuk mencurigai. Hari-harinya adalah untuk ragu. Ragu kepada Allah, ragu terhadap solat yang ia lakukan, ragu kepada orang lain. Yang benar dia, yang hebat dia, yang harus dihormati dia, yang taat dia, yang masuk surga dia juga. Ada namanya lagi hamiyatul jahiliyah. Kalau ada kepentingan untuk kepentingan dirinya, ikut dia. Kalau tidak ada kepentingan, agama pun dijadikan sebuah kepentingan. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati. Ada yang ketiga itu ilmu. Ilmu. Ada orang yang telah berilmu agama yang dalam, tapi belum tentu dia berpaham tentang ilmunya. Ada orang yang sudah ahli hadis. Oh, banyak juga para ahli hadis yang tidak pernah ke masjid. Ada orang yang pandai Al-Quran. Bahkan dia para ahlinya. Tapi dia tidak sendiri juga, tidak peduli juga dengan Al-Quran itu. Al-Quran hanya sebuah ilmu pengetahuan saja baginya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, baru yang keempat itu paham. Dia tidak terlalu tinggi sekolahnya, tidak banyak dapat hadis, tidak banyak juga menghafal ayat, tidak juga ahli fikih. Tapi dia paham dalam menjalankan ajaran agama. Ketika misalnya muazin qamat di masjid, hayya 'alas salati hayya 'alal falah, qad qamatis salatu qad qamatis salah, Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah. Terlambat aja dia sampai ke masjid ini menangis dia. Terlambat saja dia mengikuti takbir pertama imam, merasa menyesal dia. Merasa rugi dia. Tak tinggi sekolahnya. Kenapa? Dia mendahulukan semua kepentingan dia di atas segala kepentingan apapun. Hanya Allah. Hanya Allah. Dia paham itu. Baru yang terakhir itu arif. Dari arafa yu'arifu mu'arif. Orangnya namanya arif, bijak. Semuanya temannya.
Tak ada orang yang pernah tersinggung, tidak pernah ada orang tersakiti. Ini yang diminta oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa kita sebut allazi? Di mana saja ibu baca, di mana saja bapak lihat dalam Al-Quran, itu Allah menuntut paham, bukan ilmunya. Ini yang sudah tidak dimiliki oleh masyarakat. Saya ingin tanya kepada bapak ibu yang hadir ini. Salat itu wajib atau fardu? Wajib. Puasa itu wajib atau fardu? Wajib. Saya testimoni saja. Saya ingin melihat Pak Wali betul tak paham umat ini. Coba ibu baca niat solat subuh. Kita baca. Ayo okay, kita baca dengan bahasa Arabnya boleh. Usolli fardus subhi raka'ataini ma'muman lillahi. Wajib di situ atau fardu? Oh iya. Tadi saya tanya lagi, solat itu fardu atau wajib? Nah, jelas kan? Jelas kan Bapak? Usolli fardus subhi. Aku solat fardu, betul? Bukan solat? Jelas kan? Baik. Apa yang tidak kita punya sebenarnya? Saya sebut yang kedua. Puasa itu wajib atau fardu? Wah, mulai suaranya redup. Karena nanti tidak bisa mempertanggungjawabkan secara akademis. Wajib. Oke, kita baca niatnya. Coba baca ibu-ibu bapak. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi sahri ramadhana hazihi sanati lillahi. Fardu di situ berbunyi atau wajib? Pertanyaan saya, puasa itu fardu atau wajib? Nah, mulai. Apa yang tidak kita punya ini? Ceramah apa yang tidak kita dengar? Kita lakukan fardu tapi pemahaman kita wajib. Kita lakukan yang wajib, pemahaman kita fardu. Berarti pemahaman tidak duduk. Al-lazinya tidak duduk. Al-lazina tidak duduk di dalam beragama. Kalau saya sebut dari tingkatan kelima tadi, Bapak Ibu nomor berapa itu? Kelompok yang mana itu? Ya, baik. Apa beda fardu dengan wajib itu dalam kajian fikih? Saya masuk fikih sedikit. Ibu, Bapak, ketika kita tinggalkan pekerjaan yang fardu, membawa kita kepada kafir. Ya. Tapi jika kita tinggalkan perbuatan yang wajib, belum tentu mengantarkan kita kepada kafir. Paling banter perbuatan jahat atau perbuatan yang merusak. Ya. Ya Bu. Kalau ibu tinggal membaca Al-Fatihah dalam solat, sah solat atau tidak? Ya paling-paling diulang. Tapi kalau tidak solat? Kafir. Bapak, kalau tidak solat? Kalau tidak puasa? Kalau tidak zakat? Kalau tidak haji bagi orang yang mampu? Bahkan bukan hanya kafir, Yahudi. Bagaimana Bapak? Bagaimana itu udah? Apa yang tidak kita punyai? Paham. Ibu, Bapak pernah enggak
tidur serumah dengan orang kafir? Pernah tidak memberi makan orang kafir? Pernahkah membelikan buku, membelikan baju, membelikan HP, membelikan Honda, bahkan membelikan mobil untuk orang kafir? Ada? Ada? Tidak ada. Pernah tidak ibu bapak memberi makan orang kafir? Pernah ya? Oh ya Allah, ilallah. Gawat ini, padang panjang. Kerjanya memberi makan orang kafir, tidur dengan orang kafir, serumah dengan orang kafir, bertetangga dengan orang. Masya Allah. Apa yang tidak kita punya sebetulnya beragama itu? Paham. Ibu, janganlah bapak marah sama saya. Kita memberikan pemahaman. Agama itu faham. Beda dengan ilmu matematika, beda dengan ilmu eksakta, beda dengan ilmu antropologi, sosiologi. Beda kan? Beda. Oleh karena itu dari segi penempatan, dari segi posisi si kafir tadi, ya, ada namanya kafir mulhid, ateis. Ada namanya kafir syirik. Selain dia akui Allah sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya, juga ada Tuhan-Tuhan lain yang ia hormati. Namanya syirik, kafir syirik. Ada namanya kafir kitabi. Satu ayat atau lebih dari itu dia tidak meyakini ayat itu. Dia tidak beriman kepada ayat. Bu, kenapa ibu juga belum pakai jilbab? Sederhana pertanyaannya. Kenapa ibu juga belum tutup aurat? Apa jawabnya? Wah, dia kan masih muda. Dia kan belum pada posisinya. Dia akan belum mati lagi. Padahal dia sudah menentang ayat. Dia sudah keluar dari ayat. Namanya kafir kitabi. Kafir kitabi yang lebih besar itu apa? Itulah orang-orang yang tidak mengakui adanya Al-Quran, tidak beriman kepada Al-Quran. Yang pada bulan Ramadan itu Al-Quran juga turun. Yang gitu Bapak Ibu. Ada namanya kafir munafik. Nomor 4. Kafir juga namanya. Siapa itu orang yang munafik? Dia beragama ini hanya pura-pura saja. Pura-pura, tidak benar-benaran ini. Tidak ada yang benar-benaran, pura-pura aja. Pura-pura ke masjid, pura-pura sholat, pura-pura puasa, pura-pura percaya kepada Allah, pura-pura percaya kepada Al-Quran, pura-pura percaya kepada hari kiamat, pura-pura aja. Ya, karena kata-kata munafik itu daripada nufuk, ada yang kosong. Kalau ngomong hebat, tapi sholatnya tidak ada. Zakatnya tidak ada, ke masjidnya ceritanya aja. Namanya munafik. Ada namanya kafir fasik. Kalau dalam bahasa kerennya namanya orientalism. Dia pelajari agama, dia pahami agama, dia pelajari Al-Quran, dia pelajari hadis. Hanya untuk ilmu. Bukan untuk ibadat. Ada namanya kafir mujrimin atau mujram.
Apa itu? Kerjanya dosa juga. Sholatnya rajin, puasanya rajin, berzakatnya rajin, berjamaahnya rajin, bergunjingnya juga rajin, mencari kesalahan orang lain juga rajin, tukang fitnah juga rajin, gosipnya rajin. Betul Ibu? Berbohong juga rajin, berdusta sama artinya rajin juga. Rajin semua ya. Semuanya dia kerjakan. Ada enggak ibu-ibu yang seperti itu? Enggak, saya yakin di sini enggak ada karena belum diteliti. Perbuatan baik dikerjakan juga, perbuatan buruk dilakukan juga. Ngaji juga dia, sholat juga dia, ke masjid juga dia, tapi hatinya busuk. Pendendam, iri hati, busuk hati, keki, sombong, takabur, ria, tidak warok, tidak qanaah, tidak sabar, tidak tawakal, tidak ridho, tidak mahabbah. Ya, ada Ibu? Ada di sini? Ada juga? Astagfirullah. Ya. Terakhir itu ada kafir nikmat. Kurang apa ayat yang dibaca oleh imam kita tadi? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu terseduh saya ketika imam membaca ayat. Tak ada yang lain ini, tak ada yang bisa menolong kita. Semuanya akan fana, semuanya tidak ada artinya. Yang kekal itu wajah Allah. Jelas-jelas yang menolong kita Allah, yang membantu kita Allah. Masihkah kita cari selain Allah itu? Kita mengakui Allah itu wujud, tapi kita yakini juga wujud-wujud lain. Maka Allah sebut Qul huwa Allah ahad. 4 itu ya Pak. Qul huwa Allah ahad. Kenapa ada huwa? Huwa itu adalah kumpulan dari semua asma Allah. Kalau Bapak baca Al-Quran, setiap Bapak Ibu katakan hu dalam Al-Quran, huwa, pastikan setelahnya adalah asma al-husna. Saya tidak dapat juga asma husna Ustaz. Tidak apa-apa. Tidak dapat dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir sampai sebut tidak dapat. Tidaklah, cukup baca hu. Hu. Apa itu? Kalau 10 kali saya baca hu, apa yang terjadi? Saya sudah membaca asma al-husna 999 kali. Karena janji Allah, janji Nabi, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang memahaminya masuk surga. Jelaskan, jelaskan ayatnya, jelaskan hadisnya. Bacalah, di mana saja Ustaz membaca, Bapak baca kata hu, tapi pasti di belakangnya asma al-husna. Kalau tidak di awal, di akhir. Misalnya yang terakhir, yang di akhir ketemunya, walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Itu yang terakhir. Asal ketemu huwa, pastikan ada asma husna dalamnya. Ada yang ketemu dari awal, innahu huwas samiul basir. Ya Ibu, yakin? Yakin Ibu itu? Yakin, itu namanya memahami. Bukan mengilmuinya, memahami. Baik. Saya mencoba meng-closing kajian ini. Ya ayyuhallazina amanu. Kata allazi tadi. Kenapa tidak ayyuhal insan? Kenapa tidak ayyuhal basar? Kenapa tidak ya ayyuhan nas? Kenapa tidak ya bani Adam? Ini
bukti secara akademis ketika Allah menyebut allazi, yang dituntut di situ paham. Karena kalau disebut annas itu menunjukkan manusia berstrata. Ada kaya, ada bangsa, ada miskin, ada cadi, ada pandai. Ya betul? Ada bodoh. Ada sakit, ada sehat, ada sana. Tak mungkin. Tak mungkin itu dipanggil. Kenapa tidak dipanggil ya ayyuhal insan? Yang 88 kali kata al-insan itu dalam Al-Quran. Karena di dalam insan itu ada akal, ada qalbu, ada nafsu, ada roh. Akal kita ini Bapak, akal kok tidak bisa bertamu jo siapapun. Sekalipun jo anak. Sekalipun jo laki, walaupun jo bini, walaupun jo adik, walaupun jo keluarga, tidak akan pernah. Apalagi dengan orang lain. Ibu pernah tidak bertangkah? Pernah tak ibu bertangkah jo suami? Ada? Itu wajar. Karena akalnya ada, akal ada loh. Pernah ya? Pernah ya? Jujur ya? Kok kamu masuk puasa sama ibu ah? Li kami minta maaf ibu ke suami ibu besok kok. Ah itu yang penting dia bu. Apa pernah tak memanggil-manggil ibu kok? Ah? Pernah tak bapak-bapak memanggil-manggil ibu-ibu? Karena bapak-bapak ini memaksakan akalnya sama dengan ibu-ibu. Betul? Bertentangan juga akalnya nyebirang ibu-ibu. Maka banyak-banyaklah pak minta maaf ke ibu-ibu. Kok kamu masuk puasa mak? Baik. Ada kalbu. Dengan sejumlah nama yang disebut oleh Allah tentang kalbu itu. Ada namanya al-sudur, ada namanya al-fuadu, ada namanya az-zub, ada namanya as-sir, ada namanya al-lub, ada namanya asirul qulub, ada namanya ar-ruh. Betul bu? Ini yang bisa bersatu. Ini yang bisa satu dalam hidup ini. Yang bisa kita satukan hati kita. Kenapa? Karena iman itu bil qalbi, la bil akli. Iman itu di hati. Puasa itu menjernihkan hati. Itu makanya kalau ada orang tidak puasa, hatinya jelek, hatinya jahat, hatinya busuk. Ustaz, ada juga orang yang busuk hatinya, dia puasa juga, itu gimana Ustaz? Imannya yang tidak ada. Dia puasa juga tapi bukan karena imannya. Karena malu mungkin, karena segan mungkin, karena takut mungkin, karena takut masuk neraka mungkin. Maka kenapa tidak dipanggil ya Bani Adam? Karena itu melahirkan sikap, melahirkan budaya. Nanti jangan beda-beda budaya kita. Budaya itu satu dalam Islam. Budaya Islam. Kenapa tidak dipanggil ya ayyuhal basar? Karena al-basar itu lebih kepada biologi. Yang puasa itu bukan hanya biologis. Yang puasa itu hati, yang puasa itu akal, yang puasa itu nafsu. Itu bisa menyatu dalam satu kalimat amanu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, karena pada ayat itu tidak disebut farada alaikumusiyam, tapi kutiba ala. Menurut ahli bahasa, apabila fi'il madi disambut oleh huruf ada, maka dia memfaedahkan fardu. Padahal maknanya kutiba dari kataba yaktubu uktub. Catatkan, daftarkan. Pertanyaan saya terakhir, apakah Bapak Ibu telah mendaftar untuk memasuki puasa tahun ini?
Belum. Belum mendaftar. Akan mendaftar ya. Tidak ada yang tidak mendaftar. Karena kata kutiba asal katanya itu adalah daftarkan, tuliskan, catatkan. Apa maksudnya? Ketika bapak ibu menyekolahkan anaknya ke suatu tempat, di situ ada aturan. Di sekolah itu ada aturan. Ada aturan, ada ketentuan, ada ketetapan yang harus dipatuhi. Itu namanya kutiba. Bagaimana rukun, bagaimana syarat puasa itu, bagaimana sah puasa, kemudian apa yang membatalkan puasa, apa yang menghilangkan pahala puasa, apa saja sunat-sunat puasa, apa saja yang makruh dalam berpuasa, apa saja syarat kalau kita tertinggal sesuatu, lalu batalkah puasa kita, rusakkah puasa kita. Kutiba ala. Kita pelajari. Kalau belum kita pelajari, berarti kita tidak yakin. Kita belum mendaftar. Itulah kerja Bapak Ibu dalam minggu ini. Yang kedua, pendaftaran yang kedua adalah fa'fu wasfahu. Kita saling memaafkan antara sesama kita. Agaknya Pak Wali Kota, ini bincang-bincang kita subuh. Semoga Ibu sehat walafiat, diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan rezeki yang banyak menghadapi bulan suci Ramadan. Begitu juga pengurus masjid, musola, surau, mari kita bawa anak kita, adik kita, kemenakan kita, tetangga kita, meramaikan rumah ibadah, memuliakan tamu Allah, yaitu Ramadan. Saya rasa itu kajian kita. Semoga Allah memberkahi semua kita. Fa'tabiru ya ulil albab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.